Selamat pagi teman-teman dan Bu Diva. Di sini kelompok kami, kelompok 4, akan mempresentasikan mengenai topik bab just in time. Nah, selanjutnya dalam kelompok kami ini beranggotakan Evander Hussein dengan NIM 2022140002, Yosia Yuga Pratama 2022140006, Kristina Noviantika 2022140028, Yolanda Elena Mustika 2022140029, Mikael Pradipta Riuwinarta 2022140046, M Putri Larasati 2022140047, dan Fedra Arviana 2022140048. Selanjutnya, pengertian just in time. JIT atau just in time adalah suatu sistem yang memusatkan pada suatu eliminasi aktivitas pemborosan dengan cara memproduksi produk sesuai dengan permintaan konsumen dan hanya membeli barang sesuai dengan kebutuhan produksi. JIT ini sasaran utamanya adalah meningkatkan produktivitas sistem produksi atau operasi dengan cara menghilangkan semua kegiatan yang tidak menambah nilai bagi suatu produk. Selanjutnya, tujuan just in time. Tujuan sistem produksi just in time ini yaitu untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau dalam jumlah produksi atau overproduction, persediaan yang berlebihan atau excess inventory, pemborosan dalam waktu penungguan atau waiting, meningkatkan laba dan memperbaiki posisi persaingan perusahaan. Nah, untuk meningkatkan dari tujuan yang akan dicapai itu yaitu dengan cara pertama mengeliminasi atau mengurangi persediaan, dua meningkatkan mutu, ketiga mengendalikan aktivitas supaya biaya yang rendah itu memungkinkan harga jual yang rendah dan laba itu juga meningkat. Yang keempat adalah memperbaiki kinerja pengiriman. Selanjutnya, manfaat dari just in time. Jadi yang pertama itu untuk mengurangi ruangan gudang untuk penyimpanan barang produksi. Lalu yang kedua, untuk mengurangi waktu setup dan penundaan jadwal pada produksi. Lalu yang ketiga, itu mengurangi pemborosan barang rusak dan cacat dengan cara mendeteksi kesalahan pada sumbernya atau pada saat memproduksi barang tersebut. Lalu yang keempat, penggunaan mesin dan fasilitas yang lebih baik lagi. Lalu yang kelima, untuk menciptakan hubungan yang lebih baik lagi dengan pemasok perusahaan. Selanjutnya, konsep dasar sistem just in time. Jadi ada 8 kunci utama pelaksanaan just in time dalam kegiatan industri. Yaitu yang pertama, menghasilkan produk sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan pelanggan. Jadi sistem just in time itu menghasilkan produknya yang sesuai dengan permintaan pasar atau para pelanggan dengan menggunakan sistem produksi tarik yang akan dibantu dengan menggunakan kartu Kanban. Jadi kartu Kanban itu digunakan untuk menandai otorisasi beberapa produksi atau kegiatan inventory. Lalu yang kedua itu memproduksi dalam jumlah kecil. Jadi, sistem just in time ini akan memproduksi barangnya dalam jumlah yang kecil sesuai dengan permintaan customer. Sistem ini akan menghemat biaya produksi dan sumber daya. Jumlah persediaan itu akan dibatasi karena dianggap sebagai pemborosan dalam proses produksi. Lalu yang ketiga, menghilangkan pemborosan. Jadi seperti penjelasan yang tadi, sistem ini akan menghindari adanya persediaan barang produksi, pembelian, dan adanya penjadwalan dengan menggunakan kartu Kanban yang mendukung sistem produksi tarik. Jadi sistem kartu Kanban itu juga akan menghasilkan produksi yang baik karena pantang menerima, pantang memproses, dan pantang menyerah dengan produk yang cacat dengan bekerja sama dengan pemasok perusahaan. Lalu yang keempat, itu memperbaiki aliran produksi.
Jadi sistem just in time ini juga akan menata produksi barang dengan cara berpedoman pada 5 disiplin dalam tempat kerjanya. Antara lain yang pertama itu seiri atau disebut dengan pemilihan. Itu adalah disiplin di tempat kerja dengan cara melakukan pemisahan seperti alat atau komponen di tempatnya masing-masing, sehingga akan mudah mencari jika diperlukan. Lalu yang kelima itu menyempurnakan kualitas produk. Jadi sistem just in time itu akan memelihara dan mengendalikan proses serta karyawan itu akan bertanggung jawab terhadap tercapainya mutu dan kualitas. Sistem juga akan meningkatkan pandangan manajemen terhadap mutu dan terpenuhinya pengendalian kualitas produk dengan tegas. Lalu yang keenam, orang-orang itu yang tanggap. Jadi para karyawan yang bekerja itu akan berusaha fokus dengan perbaikan produk dan bertanggung jawab penuh akan produk yang dihasilkan, agar mencegah terjadinya kesalahan. Lalu yang ketujuh itu menghilangkan ketidakpastian. Cara sistem ini dapat menghilangkan ketidakpastian dengan pemasok perusahaan dengan menjalin hubungan abadi dan perusahaan itu memiliki setidaknya satu pemasok dengan lokasi yang dekat perusahaan dan menjadi kerabat pemilik perusahaan. Lalu yang terakhir, penekanan pada pemeliharaan jangka panjang. Jadi just in time itu memiliki karakteristik pemeliharaan yang berpegang pada kontak dengan jangka panjang, memperbaiki mutu dan kualitas produk, dan fleksibilitas dalam memproduksi barang pesanan pelanggan. Selanjutnya, di sini terdapat 4 aspek pokok just in time, di mana yang pertama ialah mengeliminasikan semua aktivitas dan berbagai sumber yang tidak memberikan nilai tambah terhadap suatu produk atau jasa untuk kepuasan konsumen. Yang kedua, adanya komitmen untuk meningkatkan mutu atau kualitas menjadi lebih tinggi. Maksudnya ialah suatu perusahaan memberikan komitmen terhadap konsumen agar mutu yang diberikan oleh suatu perusahaan itu menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, selalu diupayakan penyempurnaan yang berkesinambungan. Di mana maksudnya ini ialah suatu perusahaan itu mengupayakan suatu penyempurnaan yang berkelanjutan agar konsumen tetap puas. Dan yang keempat ialah memberikan fokus atau tekanan pada penyederhanaan aktivitas dan peningkatan pemahaman terhadap aktivitas sehingga mendapatkan nilai tambah. Nah, kemudian just in time berdasarkan konsep. Di sini terdapat 2 just in time berdasarkan konsep. Yang pertama ada just in time pemanufakturan dan just in time pembelian. Di mana just in time pemanufakturan itu terdiri dari 5 poin. Yang pertama ialah hanya memproduksi produk sejumlah yang diminta oleh konsumen atau tepat kuantitas. Di mana maksudnya ini adalah seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa just in time hanya memproduksi produk dan membeli bahan sesuai dengan kebutuhannya, agar perusahaan tidak memproduksi produk secara berlebihan. Kemudian poin yang kedua ialah memproduksi produk yang bermutu tinggi. Yang ketiga, memproduksi produk berbiaya rendah. Karena dalam just in time itu hanya memproduksi sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk itu ialah rendah. Kemudian yang keempat, memproduksi produk berdaur waktu yang tepat. Dan yang kelima, mengirimkan produk kepada konsumen dengan tepat waktu. Kemudian
just in time berdasarkan konsep pembelian, di mana di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, itu hanya membeli sejumlah barang yang diperlukan untuk produksi. Jadi, lebih baik bahan produksi yang dipakai hanya dibeli sesuai dengan yang diperlukan. Kemudian yang kedua ialah membeli barang yang bermutu tinggi. Yang ketiga, membeli barang yang berharga murah. Dan yang keempat, pengiriman barang yang dibeli datang dengan tepat waktu. Selanjutnya yaitu kelebihan dari just in time. Yang pertama, kelebihannya yaitu tingkat persediaan atau stok level yang rendah. Nah, di sini karena tingkat persediaan atau stok level yang rendah, maka bisa lebih irit atau menghemat, seperti menghemat tempat penyimpanan dan biaya-biaya yang terkait, misalnya seperti biaya sewa tempat dan biaya asuransi. Yang kedua, bahan-bahan produksi hanya diperoleh saat diperlukan saja, maka tidak perlu memproduksi yang berlebih sehingga hanya memerlukan modal kerja yang rendah. Yang ketiga, dengan tingkat persediaan yang rendah, kemungkinan terjadinya pemborosan akibat produk ketinggalan zaman lewat kadaluarsa dan rusak atau usang akan menjadi semakin rendah. Selanjutnya, dapat menghindari penumpukan produk jadi yang tidak terjual akibat perubahan mendadak dalam permintaan. Yang terakhir yaitu memerlukan penekanan pada kualitas bahan-bahan produksi yang dipasok oleh supplier sehingga dapat mengurangi waktu pemeriksaan dan pengerjaan ulang. Selanjutnya adalah kelemahan dari just in time. Kelemahan dari just in time ini tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan atau bisa disebut dengan zero tolerance of mistake, sehingga akan menjadi sangat sulit untuk melakukan perbaikan atau pengerjaan ulang pada bahan-bahan produksi ataupun produk jadi yang mengalami kecacatan. Hal ini dikarenakan karena tingkat persediaan bahan-bahan produksi dan produk jadi yang sangat minimum. Yang kedua yaitu ketergantungan yang sangat terhadap pemasok. Hal ini baik dalam kualitas maupun ketepatan pengiriman yang pada umumnya di luar lingkup perusahaan manufakturing yang bersangkutan. Keterlambatan pengiriman oleh satu pemasok akan mengakibatkan terhambatnya semua jadwal produksi yang telah direncanakan. Yang ketiga, biaya transaksi akan relatif tinggi. Hal ini terjadi diakibatkan karena frekuensi transaksi yang tinggi. Yang terakhir, perusahaan manufakturing yang bersangkutan akan menjadi sulit untuk memenuhi permintaan yang mendadak tinggi. Karena pada kenyataannya tidak ada produk jadi yang lebih. Seperti yang dikatakan pada poin pertama tadi bahwa persediaan bahan-bahan produksi dan produk jadi yang sangat minimum. Perbandingan sistem manajemen just in time dengan manajemen tradisional. Yang pertama, sistem tarikan, sedangkan manajemen tradisional menggunakan sistem dorongan. Sistem tarikan di sini adalah sistem yang menentukan aktivitas berdasarkan atas permintaan konsumen, baik konsumenal maupun eksternal. Yang kedua, persediaan tidak signifikan, berbeda dengan manajemen tradisional yang memiliki persediaan signifikan. Yang ketiga, manajemen just in time memiliki basis pemasok yang sedikit, berbeda dengan manajemen tradisional yang memiliki basis pemasok yang banyak. Yang keempat, berhubungan dengan kontrak. Manajemen just in time melakukan kontrak dengan panjang, berbeda dengan sistem manajemen tradisional yang memiliki kontrak dengan jangka pendek. Nah, di sini kegunaan kontrak jangka panjang untuk membangun hubungan baik yang saling menguntungkan sehingga nanti dapat dipilih mana pemasok yang baik untuk perusahaan, seperti harganya murah, bermutu tinggi, dan mereka memiliki pengiriman yang tepat waktu.
Yang kelima, pemanufakturan berstruktur seluler. Berbeda dengan manajemen tradisional yang melakukan dengan pemanufakturan berstruktur departemen. Nah, yang keenam ini berhubungan dengan karyawan. Karyawan pada sistem manajemen just in time itu keahlian ganda. Berbeda dengan sistem manajemen tradisional yang karyanya lebih terspesialisasi. Jadi pada manajemen just in time ini, karyawan memiliki keahlian yang tidak hanya satu, tapi memiliki 2 atau lebih keahlian. Yang ketujuh, jasa terdesentralisasi. Berbeda dengan sistem manajemen tradisional yang jasanya terrealisasi. Lalu berlanjut pada keterlibatan karyawan. Nah, keterlibatan karyawan pada manajemen just in time cukup tinggi, berbanding terbalik dengan manajemen tradisional. Dalam sistem tradisional, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan relatif rendah, karena karyawan fungsinya melaksanakan perintah atasan. Sedangkan dalam sistem manajemen just in time, mereka harus dapat memberdayakan para karyawannya dengan cara melibatkan mereka untuk berpartisipasi dalam manajemen organisasi. Nah, lalu kita berlanjut pada pemberi fasilitas. Sistem tradisional umumnya menggunakan gaya manajemen sebagai atasan karena fungsi utamanya adalah memerintah para karyawannya untuk melaksanakan kegiatan. Sedangkan pada sistem just in time memerlukan keterlibatan karyawan sehingga mereka dapat diberdayakan, maka gaya manajemen yang cocok adalah sebagai fasilitator dan sebagai pemberi perintah. Nah, yang terakhir nih, kalau manajemen just in time menggunakan total quality control, kalau manajemen tradisional menggunakan accepted quality level. Total quality control adalah suatu pendekatan pengendalian mutu yang mencakup seluruh usaha secara berkesinambung dan tiada akhir untuk menyempurnakan mutu agar bebas dari kerusakan. Dan accepted quality level adalah sistem pendekatan pengendalian mutu yang memungkinkan atau menjadangkan terjadinya kerusakan, namun tidak boleh melebihi tingkat kerusakan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya adalah just-in-time pembelian. Just-in-time pembelian adalah sistem pembelian barang berdasarkan tarikan permintaan, sehingga barang yang dibeli dapat diterima tepat waktu, tepat jumlah, dengan kualitas dan mutu yang tinggi serta harga yang murah. Nah, di sini berdasarkan sistem tarikan, barang yang diterima dari pembelian akan digunakan untuk memenuhi permintaan pembeli pada perusahaan dagang dan permintaan produksi pada perusahaan manufaktur. Kemudian, just-in-time pembelian dapat mengurangi waktu dan biaya yang berhubungan dengan aktivitas pembelian dengan cara yang pertama, mengurangi jumlah pemasok. Bagi suatu perusahaan, mengurangi jumlah pemasok dapat mengurangi waktu dan biaya bernegosiasi dengan para pemasoknya. Yang kedua, mengurangi atau mengeliminasi waktu dan biaya negosiasi dengan pemasok. Pengurangan waktu dan biaya bernegosiasi dapat dilakukan karena yang pertama, jumlah pemasok menjadi sedikit, yang kedua, kontrak pembelian jangka panjang dengan para pemasok JIT, dan yang ketiga, memiliki konsumen dengan model pembelian yang mapan. Selanjutnya adalah just-in-time produksi. Untuk pengertiannya sendiri, produksi JIT adalah sistem produksi berbasis tarikan permintaan yang menghasilkan produk tepat waktu, tepat jumlah, dan kualitas yang tinggi, tetapi dengan biaya yang rendah. Untuk slide selanjutnya, produksi JIT dapat mengurangi waktu dan biaya produksi dengan cara sebagai berikut. Untuk cara yang pertama, mengurangi atau meniadakan barang dalam proses. Untuk yang kedua, mengurangi atau meniadakan lead time atau waktu tunggu. Untuk yang ketiga, mengurangi atau meniadakan setup. Untuk yang keempat, menyederhanakan pengolahan produk. Jadi, dalam JIT produksi ini, sebuah perusahaan harus memproduksi barang dalam jumlah pesanan agar tidak adanya persediaan di gudang. Dalam sistem JIT, sebuah perusahaan harus meningkatkan kualitas agar sebuah perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya.
Perusahaan harus memperhatikan kualitas mutu. Harus tepat waktu saat mengirim barang dengan JIT. Sesuai dengan jumlah pesanan dan kualitas yang tinggi. Karena hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan produksi. Jika pelanggan merasa puas, biasanya ia akan sering memesan ke perusahaan tersebut. Begitu pula sebaliknya. Jika pelanggan tidak merasa puas, maka seorang pelanggan memilih perusahaan lain atau beralih ke pesaing perusahaan. Selanjutnya merupakan penutup atau kesimpulan. Jadi secara garis besar, JIT atau biasa disebut dengan just in time merupakan sebuah sistem yang memusatkan pada eliminasi aktivitas pemborosan dengan cara memproduksi produk sesuai dengan permintaan konsumen dan hanya membeli bahan sesuai dengan kebutuhan produksi. Kemudian untuk tujuan dari sistem produksi just in time sendiri atau JIT yaitu untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi. Biasa disebut dengan overproduction. Persediaan yang berlebihan atau excess inventory, pemborosan dalam waktu penungguan atau waiting, meningkatkan laba dan memperbaiki posisi persaingan perusahaan. Selain itu, manfaat dari just in time sendiri atau JIT yaitu untuk mengurangi ruangan gudang untuk penyimpanan barang, mengurangi waktu setup dan penundaan jadwal produksi, dan mengurangi pemborosan barang rusak dan cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya. Selanjutnya merupakan daftar pustaka yang kelompok kami pakai dalam pembuatan PowerPoint kali ini. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai materi just in time. Kurang lebihnya kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.